kesetaraan, keadilan bagi warga Papua selalu dikekang, dan bahkan ada orang dipotong-potong seperti ini saja masih didiamkan. Ini sudah pembunuhan keji. Setiap pembunuhan keji, pelanggaran hak asasi manusia berat harus segera dituntaskan. Sesuai untuk membela hak asasi manusia, dan hari ini kita tuntut kepada Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Munir ada dan berlipat ganda. Kita semua adalah Munir di sini, yang kita juga hari ini terancam situasinya karena kita terus membela hak asasi manusia. Betul, Anda? Peduli korban kekerasan bersama dengan keluarga korban mendesak Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi atas peristiwa kemanusiaan korban mutilasi warga Duga di Timika, Papua, dan korban penyiksaan hingga meninggal dunia di Mapi, Papua tahun 2022. Rentetan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua apabila dirunut, tidak sedikit pelanggaran HAM yang terjadi kepada rakyat Papua, dan itu fakta. Di mana masa era reformasi, di mana diskursus HAM berkembang pesat hingga diterapkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 1945 dan peraturan lainnya. Pelanggaran HAM, tetapi kami Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan mendesak kami mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo selaku Panglima tertinggi nasional Indonesia segera merespon kejadian pembunuhan di luar hukum terhadap 4 orang warga sipil di Mimika, Papua. Bentuk tim gabungan pencari fakta yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan semua proses berjalan dengan secara transparan dan akuntabel. Kedua, kami mendesak Panglima Jenderal TNI Andika Prakasa untuk memproses 6 anggota AD itu harus dalam pra-peradilan umum dan diadili melalui proses pra-peradilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Tujuannya agar sebuah proses dapat dipantau oleh publik dan memastikan pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan bagi korban, keluarga, serta mencegah terjadinya impunitas di dalam tubuh TNI. Ketiga, kami mendesak Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk segera turun melakukan investigasi terkait kasus 4 korban mutilasi di Timika untuk proses pengungkapan kebenaran peristiwa di luar hukum. Kami mendesak DPR RI untuk melanjutkan reformasi pra-peradilan militer dengan melakukan revisi sistematis atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang pra-peradilan militer yang notabene adalah biang segala impunitas kejahatan yang dilakukan oleh TNI. Langkah tersebut merupakan bentuk dari reformasi akses terhadap keadilan di Indonesia. 5. Kami mendesak pemerintah segera meratifikasi Statuta Roma agar semua pelaku pelanggaran HAM berat dapat dihukum secara adil dan terbuka. Yang terakhir, yang keenam, buka akses jurnalis nasional dan internasional ke Papua agar meliputi dengan akurat tanpa hoax. Demikian penyampaian pernyataan sikap kami Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan bersama dengan keluarga korban. Waktu saya persilakan kepada yang keji yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI ini. Kami bukan binatang, kami adalah manusia. Tidak bisa dipotong-potong seperti binatang, seperti manusia. Masa begitu? Kami sangat sedih sekali hal ini bisa terjadi. Kami menangis, kami mau hidup di mana? Di tanah kami dibantai, dibunuh-bunuh, dipotong. Terus kami mau hidup bagaimana? Di tanah kami saja seperti itu. Di sini kami jalan tidak aman sekali. Kami ingin hidup seperti bapak-bapak kalian. Kami dalam perlintasan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat semua, terutama buat saudara-saudara saya yang datang dari Papua. Semoga Tuhan selalu melindungi teman-teman semua
dan seluruh keluarga yang ada di Papua yang kami tahu puluhan tahun mengalami penderitaan. Teman-teman, terkait kasus mutilasi, tim Komnas HAM yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan sudah turun ke lapangan, sudah melakukan investigasi walaupun belum selesai. Malam ini kami mengutus Saudara Khairul Anam untuk memperkuat tim yang sekarang sedang bekerja di Papua. Jadi tidak benar kalau kemudian Komnas HAM diam saja terhadap kasus mutilasi ini. Anda bisa cek pernyataan saya, pernyataan Saudara Fritz, dan lain-lain komisioner. Kami bukan saja mengutuk tindakan yang sangat keji ini, tapi bersungguh-sungguh melakukan investigasi. Saya minta semua kepada anak-anak muda Papua, saudara-saudara saya, dukung Komnas HAM untuk melakukan investigasi itu. Kalau kami perlu saudara-saudara kalian untuk memperkuat advokasi kami minta saudara-saudara juga menyuarakan itu. Bersedia? Bersedia bersama Komnas HAM melakukan penyidikan. Bagaimana tokoh-tokoh masyarakat datang ke kantor Komnas HAM di Jayapura dan meminta kami untuk melakukan penyelidikan. Kami sudah berbicara dengan Panglima TNI, dengan Pangdam, dengan segala macam semua memberikan sekarang ruang pada Komnas HAM untuk melakukan investigasi. Kita tunggu hasilnya. Juga dengan beberapa kasus-kasus yang lain tadi. Ya, kalau ada informasi-informasi tambahan dari kawan-kawan nanti yang mungkin kami tidak dapatkan, tim kami mungkin tidak dapatkan, tolong dibantu, berikan. Sampai hari ini Saudara Fritz dengan timnya yang nanti malam akan dibantu oleh Pak Anam itu sedang berupaya untuk mendapatkan berbagai informasi. Kami juga mendapatkan informasi yang lebih jauh tentang bagaimana praktek-praktek yang mirip-mirip seperti ini terjadi sebelumnya. Saudara-saudara tentu juga dengar dalam bulan ini mudah-mudahan akan terjadi peradilan yang pertama. Setelah sekian lama ya tidak ada peradilan hak asasi manusia untuk kasus-kasus HAM berat, Pak Aniai akan maju di pengadilan. Kalau Anda tanya apakah kami bahagia, kami gembira dengan apa yang terjadi sekarang proses peradilan ini, kami katakan kami belum bahagia karena terduga pelakunya belum seperti apa yang kami harapkan. Jadi marilah sama-sama bersama kami mendorong terus peradilan-peradilan hak asasi manusia terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk terhadap Pak Aniai yang sebentar lagi akan kita dengarkan, kita lihat peradilan. Kami ajak juga semua anak-anak muda Papua yang luar biasa ini, ayo kita awasi pengadilan supaya benar-benar jujur dan adil. Setuju ya? Setuju. Nah, yang kedua untuk soal hak asasi pelanggaran kasus Munir ya. Kami sudah putuskan, pertama kami sudah memutuskan 7 September sebagai hari perlindungan hak asasi manusia. Itu satu yang kita ambil. Yang kedua, kami sudah memutuskan untuk membentuk tim ad hoc penyelidikan HAM yang berat. Masa periode saya tinggal 2 bulan, tapi teman-teman kemarin ya meminta saya untuk menjadi anggota tim. Saya katakan, insya Allah saya mau jadi anggota tim. Meskipun sebenarnya masa periode saya tinggal 2 bulan, demi mencari kebenaran dan keadilan buat saudara Munir. Tetapi teman-teman harus memperhatikan undang-undang. Undang-undang 26 tahun 2000 mengatakan tidak bisa Komnas HAM menyatakan sesuatu kasus sebagai pelanggaran HAM yang berat tanpa membentuk tim ad hoc terlebih dahulu. Jadi sekarang kita sudah bentuk tim ad hoc itu, ada 2 orang dari komisioner Komnas HAM, saya dan Ibu Sandrayati Muniaga ditunjuk kemarin dalam paripurna. Kita akan mencari 3 orang dari luar. Mudah-mudahan 3 orang itu yang namanya sudah kami daftar bersedia masuk nanti dalam tim itu dan segera bekerja. Sekali lagi saya minta dukungan dari teman-teman. Ayo bersama-sama dengan kami untuk menegakkan keadilan. Saya kira demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tidak kebal dari kritik, kami tidak anti kritik. Sekeras apapun kritik dari teman-teman, kami anggap sebagai vitamin buat kami di dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Tinggal 2 bulan masa periode saya dan Pak Anam ini, tapi kami tetap akan bekerja untuk apa yang masih tersisa. Satu lagi untuk teman-teman Papua, kami sudah mengambil inisiatif untuk melakukan dialog damai.
Teman-teman dari semua sektor, termasuk ULMWP, setuju dengan itu. Saya juga minta dukungan teman-teman. Ayo kita ciptakan solusi damai di Papua. Sudah terjadi perundingan yang kedua. Sebentar lagi akan ada perundingan ketiga. Sekali lagi saya minta seluruh anak-anak muda Papua, dukunglah jalan damai itu. Inilah jalan terbaik bagi penyelesaian di Papua, meskipun masalah-masalah hukumnya tetap akan kita selesaikan. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas semua masukan, tantangan, dukungan, doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan damai Papua bisa terwujud, keadilan bagi rakyat Papua juga bisa kita dapat. Terima kasih.